Rancangan acak kelompok. Rancangan acak kelompok merupakan salah satu bentuk rancangan yang telah digunakan secara meluas dalam berbagai bidang pendidikan pertanian, industri, dan sebagainya. Rancangan ini dicirikan oleh adanya kelompok dalam jumlah yang sama, di mana setiap kelompok dikenakan perlakuan-perlakuan. Melalui pengelompokan yang tepat atau efektif, maka rancangan ini dapat mengurangi galas percobaan. Di samping itu, rancangan ini juga fleksibel dan sederhana. Jika rancangan acak lengkap yang dipelajari adalah salah satu keragaman yang menyebabkan nilai-nilai pengamatan beragam, yaitu keragaman karena perlakuan yang dicobakan, maka rancangan acak kelompok yang diperhatikan adalah di samping perlakuan dan pengaruh galat, masih dilihat juga adanya kelompok yang berbeda. Kalau digunakan rancangan acak lengkap, maka satuan percobaan harus homogen, sedangkan yang berlainan adalah perlakuan apabila menggunakan rancangan acak kelompok. Satuan percobaan tidak perlu homogen, di mana satuan percobaan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu, sehingga satuan percobaan dalam kelompok tersebut menjadi relatif homogen. Dengan demikian, proses pengelompokan adalah membuat keragaman dalam kelompok menjadi sekecil mungkin dan keragaman antar kelompok menjadi sebesar mungkin. Yang berikut pengacakan dan denah rancangan. Sebelum pengacakan, bagilah daerah percobaan atau satuan percobaan ke dalam beberapa kelompok sebagai jumlah ulangan. Setiap kelompok kemudian dibagi lagi ke dalam jumlah yang sesuai dengan banyaknya perlakuan yang akan dicobakan. Rancangan acak kelompok menetapkan bahwa semua perlakuan harus muncul satu kali di dalam setiap ulangan dan pengacakan dilakukan secara terpisah untuk setiap kelompoknya. Misalkan kita mempunyai 6 perlakuan, katakanlah perlakuan A, B, C, D, E, dan F, yang diulang masing-masing 4 kali. Jika kita menggunakan tabel angka acak, maka pertama kita memilih 6 angka dalam susunan 3 digit. Seperti penjelasan pada artikel rancangan acak lengkap atau RAL. Pembacaan secara vertikal dari angka acak untuk memperoleh 6 angka dalam susunan 3 digit menghasilkan angka berikut. Setelah itu, gunakan urutan yang munculnya angka acak sebagai nomor perlakuan dan gunakan pangkat atau rank sebagai nomor petak atau satuan percobaan di dalam kelompok. Dengan demikian, berikan perlakuan A kepada petak atau satuan percobaan nomor 6, perlakuan B kepada petak nomor 4, perlakuan C kepada petak nomor 2, perlakuan D kepada petak nomor 1, perlakuan E kepada petak nomor 3, dan perlakuan F kepada petak nomor 5. Dengan cara yang sama, lakukan kembali proses pengacakan untuk kelompok kedua, ketiga, dan keempat. Terlihat adanya proses pengacakan yang berbeda pada RAL dan RAK jika pada RAL proses pengacakan dilakukan secara penuh atau lengkap, sedangkan pada RAK proses pengacakan dilakukan secara terpisah pada masing-masing kelompok. Rancangan acak kelompok atau RAK dari denah tersebut, peneliti dapat mengaplikasikan perlakuan pada unit percobaan sesuai dengan denah lapangan sesuai dengan tabel di atas. Model linear dan analisis ragam rak. Dengan satu pengamatan per petak percobaan, maka model linear untuk rak adalah nilai pengamatan dari perlakuan ke I dalam kelompok ke J
sama dengan nilai tengah populasi tambah pengaruh aditif dari perlakuan ke I tambah pengaruh aditif dari kelompok ke J tambah pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke I pada kelompok ke J. Dengan hipotesis atau hipotesis nol yang dirumuskan bahwa tidak ada pengaruh perlakuan terhadap respon, atau dengan kata lain, perlakuan terhadap respon adalah nol. Dengan demikian, dapat kita mengatakan bahwa pengujian kesamaan nilai pengaruh perlakuan T adalah nol. Untuk percobaan yang menggunakan T buah perlakuan dengan jumlah kelompok atau ulangan yang sama untuk masing-masing perlakuan sebanyak R, maka data pengamatan untuk RAK adalah sebagai berikut. Dengan format tabel data tersebut, dapat memudahkan untuk perhitungan secara manual untuk memperoleh tabel ANOVA dan nilai F statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis. Selain itu, format tabel di atas juga dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasikan bahwa data penelitian yang disusun merupakan hasil dari pengamatan dengan teknik rancangan acak kelompok atau RAK. Sebagai catatannya, dalam rancangan acak kelompok atau RAK, kita tidak boleh menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh kelompok dengan menggunakan uji F. Hal ini disebabkan pembentukan kelompok tidak dilakukan secara acak sebagaimana penentuan perlakuan. Hal ini disebabkan karena dalam pembentukan kelompok yang diutamakan adalah mengurangi keragaman satuan percobaan dalam setiap kelompok, atau dengan kata lain, kita mengusahakan kehomogenan satuan percobaan dalam kelompok, sehingga pembentukan kelompok tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan kriteria tertentu. Dengan demikian, dalam RAK yang diuji hanya pengaruh perlakuan saja.